Halo semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok 1 dalam mata kuliah Manajemen Agribisnis. Kali ini kita akan bahas mengenai manajemen risiko dalam agribisnis. Tapi sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu. Pertama, kita masuk dalam manajemen risiko dalam agribisnis. Agribisnis tidak terlepas dari faktor risiko atau risk dan ketidakpastian atau uncertainty. Risiko merupakan kejadian yang telah diketahui probabilitasnya. Ada 5 macam risiko yang dihadapi oleh manajer agribisnis meliputi yang pertama yaitu risiko produksi atau production risk, risiko pemasaran atau marketing risk, risiko keuangan atau financial risk, risiko hukum atau legal risk, dan yang terakhir yaitu risiko sumber daya manusia atau human resources risk. Untuk menghadapi kelima risiko tersebut, terdapat 5 cara yang dapat ditempuh yaitu yang pertama dipertahankan atau retain, kedua digeser atau shift, ketiga dikurangi atau reduce, keempat diasuransikan atau insure, dan yang terakhir dihindari atau avoid. Aktivitas pada manajemen risiko meliputi identifikasi risiko. Identifikasi risiko merupakan aktivitas awal yang akan menghasilkan output daftar risiko. Yang ketiga ada pengukuran risiko, dan yang terakhir penanganan risiko. Terdapat 4 cara dalam penanganan risiko yaitu yang pertama penghindaran risiko, kedua pengukuran risiko yang dapat dilakukan dengan metode pencegahan diversifikasi atau lindung nilai alamiah. Yang ketiga pemindahan risiko, yang keempat penahanan risiko. Selanjutnya jenis risiko. Dilihat dari sisi kerugian yang diakibatkan oleh risiko dalam usaha, maka ada 2 kategori yang dikelompokkan yaitu pertama, risiko murni. Risiko murni terjadi jika terjadi dan ternyata berdampak kerugian. Namun, jika tidak terjadi tidak akan mengalami kerugian ataupun keuntungan. Akibat yang ditimbulkan jika terjadi break-even. Yang kedua ada risiko spekulatif. Sebuah risiko dengan adanya 2 kemungkinan yang terjadi yaitu peluang untung atau peluang rugi. Macam-macam resiko. Yang pertama, resiko sifat usaha, yaitu berbagai jenis usaha mengandung resiko yang berbeda satu dengan yang lain. Risiko geografis. Risiko geografis yaitu risiko geografis erat kaitannya dengan bencana alam yang sering terjadi pada lokasi usaha tertentu. Yang ketiga, risiko politik. Risiko politik berpengaruh terhadap sebuah usaha. Kebijakan politik yang tidak jelas bisa menyebabkan kegagalan pada sebuah usaha. Yang keempat, risiko ketidakpastian. Faktor ketidakpastian akan menimbulkan spekulasi, dan spekulasi akan mengandung risiko tinggi karena segala sesuatunya tidak dapat direncanakan terlebih dahulu dengan baik. Yang terakhir yaitu risiko persaingan, yaitu risiko persaingan bisa berwujud persaingan antar sesama perusahaan dengan industri yang sama. Selanjutnya kita masuk ke komponen pokok risiko usaha. Terdiri dari 6. Yang pertama, aspek pasar dan pemasaran. Risiko harga jual barang, risiko perubahan selera konsumen, risiko perubahan model-model, risiko pengiriman atau distribusi si barang, risiko persaingan produk lain atau lokal maupun asing, dan yang selanjutnya yaitu risiko produk substitusi. Yang kedua ada aspek teknis dan produksi. Yang pertama risiko bahan baku dan bahan pembantu, yang kedua risiko musim, yang ketiga teknis produksi dan teknologi, dan yang terakhir risiko produk. Yang ketiga aspek manajemen dan organisasi, yaitu resiko tenaga kerja. Yang keempat ada aspek sosial ekonomi, yaitu resiko kebijakan pemerintah. Yang kelima ada aspek hukum dan jaminan, yaitu resiko gagal perjanjian. Yang terakhir atau yang keenam ada aspek keuangan, yaitu resiko bunga, resiko piutang, resiko biaya produksi, resiko mata uang. Selanjutnya kita masuk dalam manfaat manajemen resiko dalam berbisnis, yaitu
melakukan kontribusi tujuan perusahaan, mencapai tujuan dalam kelanjutan pemberian pelayanan kepada stakeholders, mendapatkan hasil yang lebih baik berupa efisiensi dan efektivitas pelayanan. Perusahaan akan lebih konsisten terhadap kebijakan-kebijakan dan standar operasional produsernya. Selanjutnya itu dapat melaksanakan penyusunan rencana strategi sebagai hasil dari pertimbangan yang disusun terhadap elemen kunci risiko. Selanjutnya, mengatasi biaya-biaya yang tidak diinginkan, mengatasi pengeluaran, dan membuka kesempatan bagi perusahaan agar menciptakan pelayanan yang terbaik. Dan yang terakhir yaitu memajukan akuntabilitas dan perusahaan. Pengelolaan manajemen risiko agribisnis. Risk management process terdiri dari identify risks, review controls, control risks, access risks. Yang pertama ada mengidentifikasi risiko, kedua membuat urutan berdasarkan kerugian, ketiga memantau atau monitoring dan meninjau ulang atau review. Selanjutnya, mengontrol risiko. Tahapan selanjutnya dalam manajemen risiko adalah dengan mengontrol risiko ini dapat dilakukan dengan aktivitas, pembuatan kebijakan dan prosedur. Selanjutnya delegasi wewenang dan pengamanan kekayaan perusahaan. Selanjutnya pemisahan fungsi dan yang terakhir supervisi. Contoh kasus, PT Alam Indah Bunga Nusantara merupakan salah satu perusahaan agribisnis yang bergerak di bidang tanaman hias yang terletak di Jawa Barat. Tanaman yang paling unggul dihasilkan perusahaan adalah krisan. Perusahaan ini mampu meningkatkan produksinya untuk memenuhi kebutuhan bunga potong, khususnya bunga krisan potong, dari dalam negeri maupun luar negeri. Sampai saat ini ada lebih dari 33 variasi bunga krisan yang diproduksi oleh PT Alam Indah Bunga Nusantara. PT Alam Indah Bunga Nusantara membuat mother stock sendiri agar dapat menambah volume produksi dengan tetap mempertahankan kualitas bunga tersebut. PT Alam Indah Bunga Nusantara juga mempunyai kesulitan yang dihadapi seperti permintaan pasar lokal yang fluktuatif karena masyarakat belum menjadikan bunga sebagai suatu kebutuhan bagi mereka. Usaha bunga krisan memiliki resiko dalam produksinya. Risiko yang dihadapi dalam usaha krisan di PT Alam Indah Bunga Nusantara antara lain risiko teknis atau produksi dan risiko pasar. Sumber risiko teknis dalam produksi bunga krisan antara lain kondisi cuaca yang tidak pasti, serangan hama, penyakit yang sulit diprediksi sebelumnya, serta efisiensi penggunaan input. Selain risiko produksi krisan juga dihadapkan pada risiko harga. Sumber risiko harga antara lain fluktuatif, harga bibit, pupuk, obat-obatan, dan harga jual tanaman hias di pasaran. Adanya risiko produksi dan risiko harga tersebut akan mempengaruhi keberhasilan dan keuntungan yang diterima usaha krisan. Cara memperbaiki risiko tersebut yang bertujuan menekan dampak risiko dalam usaha krisan menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji. Oleh karena itu, penelitian mengenai risiko usaha tani bunga krisan penting untuk dilakukan. Penelitian dilakukan untuk mengetahui sumber-sumber risiko yang dihadapi PT Alam Indah Bunga Nusantara dalam usaha tani bunga krisan. Pengelolaan risiko yang sudah dilakukan PT Alam Indah Bunga Nusantara dan strategi untuk memperbaiki risiko di PT Alam Indah Bunga Nusantara. Yang terakhir kita masuk ke kesimpulan. Manajemen risiko adalah suatu cara dalam mengorganisir suatu risiko yang akan dihadapi, baik itu sudah diketahui maupun yang belum diketahui atau yang tak terpikirkan, yaitu cara memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Pengaplikasian manajemen risiko yang dikembangkan di industri dilakukan dengan cara berbeda-beda, tergantung dari kebijakan industri tersebut. Contohnya pada industri pangan. Salah satu bentuk manajemen risiko yang dikembangkan di industri pangan untuk menjamin keamanan pangan dengan pendekatan pencegahan atau preventif yang dianggap dapat memberikan jaminan dalam menghasilkan makanan yang aman bagi konsumen. Teman-teman, sekian yang dapat kami presentasikan. Semoga video ini bermanfaat dan berguna bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.